Pemirsa, ketemu lagi dengan suyanto.id, sebuah channel yang digunakan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Di episode 65, kita ketemu lagi dengan narasumber istimewa kita, yaitu Dr. Rahma Kusuma Wardani, ahli gizi klinik dari Rumah Sakit Jogja International Hospital dan Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada. Dan saudara, jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya bisa mendapatkan solusi bagi para pemirsa yang terkait dengan tema hari ini, yaitu apa eh, keuntungan atau bahkan tidak ada keuntungan makan pada waktu malam hari. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya, Prof. Ya, ini harus dibikin link-link khusus karena kita selalu apa sibuk di luar, tapi dengan niat yang kuat kita untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana memenuhi nutrisi yang menyehatkan. Ya, Dok. Jadi Ya, kita akan berbicara mengenai makan malam dan ini banyak dilakukan orang, Dok. Mungkin yang melakukan itu bisa dibagi dua, sadar dan tidak sadar. Yang sadar pun melanggar. Gimana, Dok? baik, terima kasih, Prof. Ya, Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang apa sih efeknya gitu ya kalau kita ya, makan di malam hari. Malam hari di sini maksudnya tengah malam ya, di ya. atas jam 9, di atas jam 10, seperti itu. Oke, Kalau makan malam yang masih jamnya masih di jam 6 atau jam 7, ya itu masih boleh lah, masih tidak apa-apa. ya. Nah, mungkin pertama kali kita akan membahas ini Prof, yang namanya siklus sirkadian. Oke, Mungkin Prof atau pemirsa pernah mendengar gitu ya istilahnya siklus sirkadian. Jadi ini adalah jam biologis tubuh kita oke. mengikuti peredaran sinar matahari. Hmm, Kalau bahasa mudahnya, jadi ketika siang hari itu adalah saatnya kita dan sel-sel tubuh kita itu untuk bekerja, ya. sementara ketika tidak ada sinar matahari, itu adalah saat kita dan tubuh kita, termasuk sel-sel di dalamnya, itu untuk beristirahat. Nah, siklus Ya, sirkadian ini nanti juga akan mempengaruhi ini, Prof. Hormon apa yang akan keluar gitu ya. ya. Hormon apa sih yang harusnya keluar pada saat pagi hari? Hormon apa yang harusnya keluar saat malam hari? Nah, Tapi ini dok, diatur mohon oleh maaf itu tidak bisa Mhm. ditipu ya, siklus Nah, circadian itu. Misalnya ada. kita Mhm, siang hari supaya mhm. seolah-olah malam itu di Iya, kamar tanpa lampu, kordennya gelap ditutup gitu ya, takut ya. Prof ya. Nggak bisa. Tidak, Prof. Nggih, tidak bisa, Prof. Jadi kayak memang sudah ritme jam biologis tubuh kita seperti itu. Nah, kemudian nanti pengaruh juga terhadap apa? Metabolisme tadi, Prof. Ya, Metabolisme tubuh kita pastinya akan aktif pada saat pagi, siang gitu ya, Prof ya, pada ya. saat ada sinar matahari dan akan menurun atau melambat pada saat malam hari. Kemudian siklus sirkadian juga akan mengatur waktu tidur kita. Oke. Nah, artinya pada saat lagi metabolisme kita sedang aktif, yaitu adalah waktunya kita juga beraktivitas, bekerja. Pada saat metabolisme kita turun atau pada saat malam hari, yaitu adalah waktunya kita untuk istirahat. Iya, Nah, iya, apa yang terjadi kalau kita misalnya makan di luar jam biologis kita tadi itu, iya, Prof? iya. Artinya harusnya kan kita berhenti makan jam 8. Terus Hmm. ternyata kita tengah malam gitu ya, Prof ya, diajak kulineran. Jogja kan kalau kulineran tengah malam banyak ya, Prof ya, sampai Banyak, subuh nggak pernah malahan. tidur, nggak pernah tidur Jogja Nah, itu. Udah. nah, ya itu, Prof. Nah, ternyata ini pastinya akan mengganggu ritme Hmm. biologis tubuh kita. Efeknya apa? Akan terjadi gangguan toleransi gula darah, Prof. Ya, Oh, sehingga gula darah cenderungnya akan naik. Kemudian akan mengganggu metabolisme lemak.
proses oksidasi lemak yang masuk ke Ya. dalam tubuh kita jadi terhambat. Sehingga apa? Kalau kita makan pada saat siang hari atau pada saat jam makan kita, memang akan terjadi proses pembakaran. Nah, Hmm. kalau kita makan pada saat malam hari, yang terjadi sebaliknya, Hmm. justru akan lebih banyak proses penyimpanan, Prof. Oke. Karena proses metabolismenya dia lebih lambat. Kemudian ritme hormonalnya, Prof. Tadi ya terkait hormon lapar dan hormon kenyang. Oke. Pada saat malam hari, hormon lapar itu akan ketika kita sering begadang gitu ya, Prof ya, makan Ya. pada saat tengah malam, itu nanti hormon lapar akan jadi lebih aktif. Hmm. Sementara hormon kenyangnya menjadi kurang aktif, Prof, Ya. dan Ya. akan berpengaruh terhadap pola makan atau aktivitas makan di hari-hari berikutnya. Kita jadi lebih mudah lapar, tapi tidak mudah kenyang. Jadi bawaannya tuh kayak ya tadi tuh Prof kayak pingin makan terus seperti itu. Nah, ternyata makan kalau kita sering makan di tengah malam ini berulang kali ya, artinya mungkin kalau kita makannya hanya satu kali atau dua kali tadi ya mungkin ada tamu gitu ya Prof Ya. ya, Ya. ada keluarga datang ya Satu kali, mungkin dua kali itu apa, Dok? Satu kali dalam satu minggu atau satu bulan? ah ya sebulan sekali gitu ya Prof Ya, ya. ya. Ya, sebulan satu atau dua kali masih oke ya, artinya eh, tidak terus-terusan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya pola makan atau kebiasaan makan di tengah malam ini berulang atau bahkan terus-menerus atau memang jadi kebiasaan kita, maka akan meningkatkan resiko terjadinya obesitas. Obesitas. Kemudian karena penumpukan lemak itu tadi ya, Ya. Prof. Kemudian akan meningkatkan resiko terjadinya sindrom metabolik atau penyakit-penyakit yang kaitannya dengan metabolisme, Hmm. seperti peningkatan trigliserida, peningkatan LDL, Hmm. kolesterol jahat ya Prof, Oh, kemudian ya. hipertensi, peningkatan gula darah ya, dan efeknya apa? Ya nanti macam-macam, bisa mengalami penyakit gula, penyakit jantung, atau penyakit-penyakit metabolik lainnya, Nah, itu begitu Dok, Prof. mohon maaf Dok, Mm-mm, itu dampaknya itu lewat mm-mm, obesitas dulu atau mm-mm, tidak obesitas pun itu juga mm-mm, bisa berefek kepada misalnya jantung, mm-mm. ginjal, Baik, apalagi itu gimana baik. Dok, jalannya? Baik, ya tidak selalu lewat melalui obesitas, Prof. Hmm. Ya, jadi orang yang tidak obesitas pun, kalau misalnya mempunyai pola makan yang tidak sehat seperti ini, gitu ya, ya Ya, bisa jadi akan mengalami penyakit-penyakit metabolik. Karena kalau obesitas itu sendiri kan sebetulnya banyak faktor yang mempengaruhi ya, Prof ya. ya. Selain pola makannya, gitu ya, pola makan yang memang kurang bagus, mungkin dari faktor genetik juga dari aktivitas yang Ya. kurang. Jadi tidak selalu semuanya akan mengalami, tapi memang akan meningkatkan resiko, Prof. Hmm. Ya. Nah, Oh, siapa gitu. saja sih yang memiliki resiko lebih tinggi gitu ya, Prof ya? Ya. Kalau misalnya sering atau memang sukanya makan tengah malam. Nah, Ya. orang-orang yang memang dari awal itu sudah mempunyai resiko prediabetes, Prof. Oke. Ya. Kemudian orang-orang yang memang dari awal sudah memiliki sindrom metabolik, Prof. Hmm. Sudah punya sindrom metabolik atau sudah punya apa namanya diagnosis pre-diabetes, tapi masih suka makan tengah malam. Nah, itu kan Ya. seperti apa namanya, Prof? Menambahi penyakitnya gitu ya, Ya, Prof ya, ya. ya. Mm. Jadi dok, Orang-orang, dok itu kalau orang diabetes itu sebetulnya mutlak tidak boleh makan malam. Betul nggak dok? Nggih, betul Prof. Jadi makan di tengah malam tidak hanya diabetes, tapi sebetulnya semuanya ya Prof ya. Iya, iya, iya. Sebaiknya Apalagi tidak diabetes dok. apalagi diabetes, betul. Ya. Kemudian orang-orang yang mengalami gangguan tidur, Hmm. orang-orang yang apa namanya Prof, aktivitasnya sedentary ya Prof ya, Ya. artinya tidak banyak beraktivitas
aktivitas, mungkin lebih banyak bekerja di duduk ya, dengan duduk. Ya, Ketika pulang ke rumah tidak olahraga, langsung tiduran, langsung rebahan gitu ya, Prof ya. ya. Kemudian orang-orang yang memiliki kebiasaan pola makan yang kalori tinggi, kemudian makanan-makanan instan, Prof. Oke. Nah, itu yang memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami obesitas ketika ditambah dengan makannya suka makan tengah malam, Prof. Ya, Gitu. ya. Tapi jadwal Gitu. makan yang baik itu berapa jam sebelum tidur, Mm-mm. dok? Supaya itu dikategorikan Iya, makan malam sehat yang terdiri dari 3 kali, bisa makan pagi, iya, siang, malam. betul. Kalau tengah malam itu Baik. kan makan ekstra ya. Itu gimana, dok? Iya. Saper ya, Prof ya, kalau itu ya, Prof ya, Ya, itu ya, maksudnya ya. Ya, iya. baik. Jadi, idealnya itu adalah 2 sampai 3 jam sebelum kita tidur, Prof. Hmm. Nggih. Nah, tapi dengan catatan seperti ini, dengan tidur idealnya kita pun juga di jam 9 atau jam Iya, 10 malam. iya, Jadi iya, jangan, "Loh Dok, saya tidurnya jam 1 kok, jadi jam 10 malam atau jam 11 malam masih bisa makan." Ya iya, tidak iya, seperti itu ya, juga, gitu. ya, Jadi menyesuaikan dengan, tidur seharusnya atau tidur idealnya seperti apa, jam berapa ya. Nah, itu kita di 2 atau 3 jam sebelum kita istirahat ya. Berarti idealnya makan malam itu antara jam 6 sampai jam 8 itu maksimal, Prof. ya, ya. Apakah, dok, Mhm. kalau makan itu kan apakah tidak baik walaupun bukan makan di tengah malam, siang Mhm. misalkan saja, siang Mhm. makan, setelah makan langsung tidur, itu juga nggak baik dong. Iya, karena ketika kita istirahat, otomatis proses di dalam tubuh kita ikut melambat, Hmm, ya. Jadi jangan langsung tidur, Prof. Kalau hmm, habis makan, berilah waktu 1 atau 2 jam, ya, sehingga proses pencernaan yang di lambung itu juga sudah turun gitu ya, ke usus gitu ya. hmm. Jadi jangan sampai kita baru makan 15 menit atau setengah jam kemudian kita langsung tidur. Waduh itu makanannya masih numpuk di lambung semua itu, Prof. Belum Oh, selesai pekerjaannya. wah, ya. Dan itu dampaknya meningkatkan misal gula, lemak dan sebagainya, Ya, nggak betul. bisa diikat Mhm. oleh sesuatu, misalkan oleh makanan serat, Mhm. fibernya gitu, betul dong. Oke. Ya, jadi kalau untuk serat sendiri, betul bisa membantu untuk mengikat lemak ya, kelebihan lemak atau kolesterol yang ada di dalam makanan yang kita konsumsi. Tapi tadi Prof, prosesnya akan jadi melambat ketika kita setelah makan, ibaratnya langsung tidur gitu ya Prof ya. Ya, Tidak memberi waktu yang cukup ya, supaya bisa bekerja dengan maksimal, supaya bisa bekerja dengan baik wah, gitu. padahal itu kadang saya lakukan, dok itu. Wah, jangan Prof ya, biar lambungnya mencerna dulu Prof, Ya, dikasih ya, waktu ya, paling nggak 2 jam begitu Prof, ya, ya. 2 jam ya. Ya, oleh Ya, karena itu betul. kalau langsung tidur itu makanannya harus ringan saja kali. Eh, Nah, ah, benar Prof. Nah Pisang tadi, satu. nah betul, seperti kasusnya tadi Prof, kalau misalnya, ya mungkin ada orang-orang yang memang bekerja di shift malam begitu ya Prof ya. Ya, Artinya seperti tenaga kesehatan gitu yang bekerja di rumah sakit, atau mungkin, jenis-jenis pekerjaan lain yang memang mengharuskan bekerja shift di malam hari, solusinya bagaimana? Nah, usahakan untuk jam makan utama tetap mengikuti siklus sirkadian. oke. Artinya ya tetap sarapan, tetap makan siang, tetap makan malam sesuai jadwal begitu ya. Nah, seandainya pada saat kita bekerja tengah malam kok rasanya masih kelaparan begitu ya, aduh nggak tahan ini Dok kalau malam-malam nggak makan sesuatu gitu ya, karena memang kan bekerja gitu ya Prof ya. Nah, Ya, eee, boleh Prof, artinya tadi ya situasional, tapi pilih yang kalorinya kecil, hmm, ya. ya, Pilih yang kalorinya kecil, kalau bisa yang tinggi protein ya, oke. rendah gula dan rendah lemak, serta mudah dicerna. Misalnya, cukup dengan makan yogurt Prof, Yogurt ya. yogurt yang plain ya. At- Atau sekalian, makan, telur rebus misalnya, oh, protein gitu ya Prof ya, ya.
atau minum susu, susu hangat begitu. Dok, keju boleh. Boleh, Prof. Atau misalnya makan buah ditambah tadi entah buah tambah minum susu atau buah tambah makan telur rebus misalnya gitu. Tapi kalau bisa malah jangan hanya makan buah, Prof. Ya, karena buah kan tetap kandungannya karbohidrat, gula, takutnya nanti gulanya malah cepat naik. Oh, Nah, hindari cemilan malam hari itu tadi, misalnya malah makan permen atau makan roti, makan biskuit, atau coklat malah makan almond. gorengan, coklat. Nah, kalau almondnya sudah benar sih, Prof. Almond boleh, Prof. Kalau coklatnya yang dark coklat mungkin masih oke, tapi kalau coklat susu mungkin jangan ya. Ya. Terus ya Ya. tadi kayak kerupuk, keripik ya yang Wow. karbo tinggi, kalori tinggi seperti itu sebaiknya dihindari. Ya, Gitu. ya, ya, ya. Apalagi makan lengkap, nah itu sebaiknya dihindari, Prof. Itu. Ya, 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 ya. Ya, baiklah. Saya juga Iya, akan merefleksi diri, Dok. Jadi, harus semakin iya, disiplin karena kalau sudah tua itu dari sisi umur saja kan memang metabolismenya sudah nggak sempurna, Dok ya. Apalagi betul. ditambahi beban makan Iya, malam itu kan tambah buruk iya. saya kira ya. Iya, Eh, betul. Sudah berbeda, Prof. Sejak usia 30 tahun, hmm, itu metabolisme kita memang sudah mulai menurun. Untuk wanita nanti akan semakin memberat gitu ya istilahnya kalau ketika hormon estrogen kita juga sudah mulai oh, turun, kita sudah mulai masuk masa menopause, hmm, lemak yang biasanya nggak ada tiba-tiba nanti kok mulai numpuk di daerah perut, seperti ya. itu, Oh, Prof. jadi sejak 30 tahun, Dok, itu Nggih, Prof. penurunannya itu. Betul. Wah, Jadi sebetulnya proses kita harus menjaga itu tidak setelah kejadian di usia 40, 50, tapi di awal mungkin di 20-an gitu ya. Di awal 30-an kita sudah harus mulai menjaga sebetulnya. ya Allah, betapa singkatnya ya, hidup normal itu. Iya, dua Prof. puluh tahun harus hati-hati. Ternyata cuma 30 tahun ya, Prof ya. Setelah itu kita harus ya banyak usaha yang harus dilakukan. Untung Allah mengasihani saya, Dok. Saya tanpa usaha bisa mencapai 72 tahun. Masya Allah, alhamdulillah, Prof. Insya Allah Ya, nanti usianya bisa lebih panjang lagi dan bermanfaat ya, Prof. amin. Tapi bukan berarti saya nggak berusaha. Berusahanya itu sesuai dengan pengetahuan pada saat saya usia 30 tahun. Saya Oke. belum tahu pengetahuan yang lebih canggih dari Dokter Ahmad seperti ini zaman Ah, dulu. nggih, Prof. Ya, baiklah Dok. Saya kira obrolan kita ini mudah-mudahan menginspirasi banyak orang untuk hidup lebih sehat atau sehat. Karena lebih sehat belum tentu sehat ya. Jadi Betul. sehatlah yang penting. Dan para pemirsa ikuti terus Dokter Ahmad karena minggu depan ya 2 minggu lagi atau seminggu lagi kalau Dokter Ahmad pas ada waktu kita akan berbicara mengenai bagaimana menurunkan obesitas dengan teknologi baru, dengan menggunakan metode disuntik seperti suntiknya apa itu Dok, orang diabetes itu. Insulin. Oke, ya gitulah. Ikuti terus. Terima kasih Dok. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.